Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frimelda Lucia Kusbaidi dari Farmasi C 2018 akan menjelaskan tentang anatomi tanaman yang biasa kita konsumsi sehari-hari yang memiliki nama latin Mangifera indica atau kita kenal sebagai mangga. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang anatomi tumbuhan Mangifera indica atau yang biasa kita kenal dengan sebutan mangga. Yang pertama, mangga atau Mangifera indica termasuk ke dalam marga Mangifera yang terdiri dari 35-40 anggota dari suku Anacardiaceae. Pohon mangga sendiri mempunyai tinggi batang lebih dari 5 meter, bahkan bisa mencapai tinggi 10-40 meter. Selanjutnya, klasifikasi mangga. Yang pertama ada kingdomnya plante yang berarti dia tumbuhan, subkingdomnya Viridiplantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, superordo Rosaceae, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Mangifera, dan spesies Mangifera indica. Tentunya semua tanaman memiliki organ vegetatif dan organ generatif sendiri. Organ vegetatif tanaman terdiri dari akar, batang, dan daun, sedangkan organ generatif tanaman terdiri dari bunga, buah, serta biji. Mari kita bahas satu-satu dimulai dari organ vegetatif tanaman. Organ vegetatif tanaman yang pertama adalah akar. Struktur morfologi akar tersusun dari akar primer, akar sekunder, rambut akar, ujung akar, dan tudung akar atau kaliptra. Untuk tanaman mangga sendiri, dia merupakan tumbuhan dikotil yang memiliki akar tunggang. Lebih jelasnya, kita lihat gambar ini. Terdapat akar primer, yaitu akar yang paling atas atau akar yang berhubungan langsung dengan batang. Kemudian, akar primer memiliki cabang yang disebut dengan akar sekunder. Kemudian terdapat rambut akar yang berfungsi untuk memperluas daerah absorpsi mineral dan air dari dalam tanah. Kemudian ada kaliptra atau ujung akar. Akar ini jika kita lihat secara mikroskopis akan terlihat bagian seperti ini. Ada endodermis, eksodermis, korteks, floem, xilem, dan cambium. Apa itu eksodermis? Eksodermis adalah lapisan di luar sel korteks. Korteks itu merupakan kulit dan xilem pada akar, berfungsi untuk mengangkut air, garam, mineral, dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua ada batang. Batang mangga memiliki ciri-ciri tegak, besar, keras, dan kuat. Tekstur kulit pada pohon mangga adalah tebal dan kasar, dan jika kulit ini terluka, maka ia akan mengeluarkan getah. Warna kulit batang pohon mangga adalah coklat muda hingga coklat kehitaman. Kemudian untuk batang, jika kita lihat secara mikroskopis akan terlihat seperti ini. Bagiannya mirip dengan akar, ada eksodermis, endodermis, korteks, floem, xilem, cambium. Tapi pada batang ini, cambium merupakan hal terpenting karena ia berfungsi untuk memperbesar dan memperluas batang. Kemudian yang ketiga ada daun. Daun mangga adalah daun tunggal yang umumnya memiliki panjang sekitar 8-40 cm serta lebar 1,25-12,5 cm. Helai daunnya berwarna hijau tua mengkilap, berpangkal melancip dengan tepi daun bergelombang. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat pada tengah daun terdapat tulang daun, kemudian tepi daun yang bergelombang, pangkal daun dan ujung daun yang berbentuk melancip, serta banyak helai daun. Jika kita lihat secara mikroskopis, maka akan tampak seperti ini. Terdapat bagian epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis ini adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya serta sebagai tempat pertukaran zat. Kemudian ada kutikula yang berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dari daun. Kemudian ada jaringan bunga karang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Dan ada juga jaringan tiang atau disebut dengan palisade yang berfungsi untuk proses pembuatan makanan. Di sini juga terdapat xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah ke daun. Kemudian sedangkan floem berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk disebarkan ke seluruh tubuh tanaman. Selanjutnya, organ generatif tanaman yang pertama ada bunga. Bunga mangga biasanya bertangkai pendek serta bergerombol. Bunga mangga merupakan bunga majemuk yang berkarang dalam cabang banyak di ujung ranting. Karangan bunga biasanya berwarna kuning kehijauan, kemudian panjangnya bisa mencapai 40 cm. Ini lebih jelasnya untuk bagian pedikulus. Pedikulus ini merupakan bagian
ujung pangkal bunga. Kemudian ada rakis dan rakila. Rakis dan rakila ini merupakan bagian batang yang muncul dari cabang pediculus. Kemudian ini dapat dilihat ada satu bunga. Karena dalam gambar ini bunganya bergerombol, jadi pada satu bunga itu terdapat di ujung atau ini juga satu bunga. Lanjut, yang kedua adalah buah. Buah mangga termasuk kelompok buah batu atau drupa yang berdaging dengan ukuran dan bentuk yang sangat berubah-ubah tergantung pada macamnya. Seperti yang kita ketahui, mangga itu sangat bervariasi dan banyak macamnya, sehingga untuk bentuk dan warnanya juga tergantung pada spesiesnya sendiri. Kemudian untuk lebih jelasnya, di sini ada exocarp atau yang biasa kita sebut dengan kulit mangga. Ini merupakan lapisan terluar yang tipis. Kemudian di bawah exocarp terdapat mesocarp. Mesocarp adalah lapisan tebal pada buah yang biasa kita makan di buah mangga ini, atau biasa kita sebut dengan daging buah. Kemudian setelah mesocarp ada endocarp. Endocarp ini bagian terdalam dari sel pericarp yang memiliki dinding tebal. Kemudian ada endosperm. Endosperm itu biasa kita sebut dengan biji. Kemudian ada embrio. Organ generatif ketiga adalah biji. Biji terbentuk dari hasil pembuahan yang terjadi di dalam bakal buah. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama paling luar adalah kulit biji yang tipis. Kemudian setelah kulit biji terdapat keping biji yang melindungi inti biji. Kemudian ada inti biji dan radikula. Radikula sendiri berfungsi untuk bagian tanaman yang akan berkembang menjadi tanaman lain nantinya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.